Ledakan, ledakan, ledakan. Wang Xian menukik turun dari langit, sama sekali mengabaikan monster laut di puncak alam dewa di sampingnya. Kamu mencari kematian. Kamu benar-benar ingin membunuhku. Ekspresi City Lord Liang berubah saat dia mengeluarkan serangkaian raungan. Setiap suaranya didengar oleh semua orang di dinding perlindungan. Jelas bahwa dia ingin memberitahu orang lain tentang tindakan Wang Xian sehingga dia memiliki beberapa keberatan. Inilah kebenarannya. Banyak ahli mengerutkan kening ketika mendengar kata-katanya. Namun, Tuan Kota Liang salah tentang satu hal. Wang Xian tidak memiliki keraguan tentang ini. Omong-omong, dia bukan dari benua Tianze. Alasan kenapa dia bisa menjaga tempat ini adalah pertama-tama untuk mendapatkan mayat monster laut itu. Kedua, itu karena dia memiliki Suan Heaven Domain yang mendukungnya. Suan Tianzi juga baik padanya. Secara alami, Istana Naga harus bergerak. Namun, ini tidak berarti bahwa orang-orang dari kota di langit telah menyebabkan kematian murid Istana Naganya. Dia akan terus menangkis monster laut. 5 elemen, hukum pemusnahan. Wang Xian mengulurkan cakar naganya dan cakar naga yang menakutkan mencakar tubuhnya. Niat membunuh yang memenuhi langit tidak disembunyikan sama sekali. Brengsek, ekspresi City Lord Liang berubah drastis saat melihat serangan Wang Xian. Dia segera mengacungkan pedang tajam di tangannya dan menarik sungai panjang yang mengerikan untuk menghadapi serangan Wang Xian. Ledakan, tabrakan yang mengerikan terdengar. City Lord Liang masih berusaha bertahan melawan serangan monster laut itu. Ekspresinya berubah drastis. Berdengung. Pada saat berikutnya, ancaman kematian menutupi seluruh tubuhnya. Wajahnya dipenuhi dengan kengerian. Ledakan. Saat berikutnya, gambar putih muncul di tubuhnya. Engah. Cakar tajam Ao Yao mendarat di tubuhnya. Namun, pertahanan yang kuat di tubuhnya mencegahnya mati. Seluruh tubuhnya ditembus, dan energi terang dan gelap mendarat di tubuh mereka, menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Wajahnya dipenuhi keringat dingin teror. Apakah ini bawahan menakutkan orang ini? Pantas saja dia bisa langsung membunuh dewa puncak dewa monster laut. Bibir City Lord Liang memutih, dan tubuhnya perlahan memutih juga. Meskipun harta tertinggi di tubuhnya telah memblokir serangan ini, seluruh tubuhnya terluka parah. Berlari. Tanpa ragu, dia langsung kabur ke arah distrik 50. Jenderal Wang ingin membunuhku. Selamatkan aku. Pada saat yang sama, dia meraung dan suaranya menyebar ke seluruh dinding perlindungan. Ketika semua orang mendengar suara ini, ekspresi mereka berubah. Dia belum mati. Ketika Wang Xian melihat kota itu Tuan Liang masih hidup, matanya dipenuhi ketakutan. Ao Xingmu, kamu sendirian menahan 2 monster laut di puncak alam Dewa Master. Semua anggota Istana Naga, ikuti aku dan bunuh semua orang di kota di langit. Beraninya kamu dengan sengaja memancing 2 monster laut di puncak alam Dewa Master ke sini untuk membunuh murid-murid Istana Nagaku. Kamu harus membayar dengan darah. Wajah Wang Xian mengungkapkan ekspresi yang sangat kasar. Dia tidak berusaha menyembunyikan kata-katanya sama sekali. Suaranya juga bergema di seluruh dinding perlindungan. Jangan takut. Jika Anda berani membunuh murid-murid Istana Naga saya akan membalas Anda 10 kali lipat. Itu Raja Naga. Lebih dari 1.500 Master Ilahi dari Istana Naga dan 3.000 ahli di puncak negara yang saleh meraung dan menyerang distrik 50 dengan niat membunuh. Sialan, beraninya mereka. Beraninya mereka. Wajah City Lord Liang menjadi pucat seketika ketika dia mendengar kata-kata Wang Xian. Begitu Wang Xian membawa semua anggota Istana Naga untuk menyerang mereka, itu berarti distrik 51 dan distrik 52 telah meninggalkan pertahanan. Jika mereka menyerang distrik 50 juga akan menderita kerugian besar. Ini membuatnya ingin merobek matanya. Merasakan pengejaran Wang Xian dan pasukan Istana Naga di belakangnya, jantungnya berdebar kencang. Bukan hanya dia. Pada saat ini, hati semua orang di seluruh tembok perlindungan berdebar kencang. Apa yang terjadi? Manusia sebenarnya berkelahi di antara mereka sendiri. Jika mereka bertarung di antara mereka sendiri selama periode ini, semua orang akan menunggu kematian mereka. Bestart, apa yang kamu lakukan di area 50? Jenderal Wang, tenangkan tentara Istana Naga. Salah satu jenderal mau tidak mau berteriak dengan marah. Bunuh. Bunuh semua orang di kota di langit di area 50. Pada saat ini, raungan dingin Wang Xian adalah respon dari semua manusia di benua Tianze. Wang Xian terbang dan menatap para prajurit kota langit yang menjaga area di depannya. Kemudian, dia memerintahkan anggota Istana Naga membunuh. Di saat berikutnya, semua anggota Istana Naga tidak menunjukkan belas kasihan dan segera melancarkan serangan fatal.
Dalam sekejap, monster laut menyerang dari depan dan para prajurit kota langit yang berasal dari Istana Naga di sebelah kanan merasa ngeri. Bang, 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 hanya dalam satu putaran serangan, puluhan ribu orang dari kota langit terbunuh. Gila, mengapa Tuan Kota Liang dengan sengaja memikat monster laut alam dewa penguasa puncak ke Istana Naga? Sekarang kita dalam masalah. Kami bukan dari kota langit, kami bukan. Dalam sekejap, seluruh area 50 menjadi kacau balau. Jenderal Wang, kamu mencari kematianmu sendiri. Komandan Kota Langit, yang saat ini berurusan dengan monster laut dewa tuan tingkat puncak, melihat pemandangan ini dan matanya langsung memerah saat dia berteriak dengan keras. Dia juga tidak menyangka bahwa pihak lain akan benar-benar meninggalkan pertahanan mereka dan datang untuk membunuh mereka saat ini. Apakah ini kehancuran seluruh umat manusia di benua Tianze? Jenderal Wang, pada saat ini, ekspresi komandan tertinggi di ruangan komandan juga berubah drastis. Dia tidak bisa lagi duduk diam dan langsung terbang. Jenderal Wang, tenanglah. Ini masalah hidup dan mati manusia. Panglima tertinggi terbang dengan cepat menuju distrik 50 dan berteriak keras di langit. Hahaha, Panglima tertinggi, Anda harus tahu bahwa saya, Wang Xian, bukan dari benua Tianze. Baru saja, saya memimpin anak buah saya untuk membunuh 7 hingga 8 monster laut di puncak alam dewa-dewa. Sekarang, Jenderal dari distrik 50 di kota langit telah dengan sengaja memikat 2 ahli alam dewa master ke dalam wilayah yang dijaga oleh tentara Istana Nagaku, menyebabkan kematian murid Istana Nagaku. Aku ingin membalas dendam sekarang. Aku ingin semua prajurit distrik 50 di kota-kota langit untuk mati. Wang Xian menjawab dengan suara keras. Dengan lambaian cakar naganya, dia menyerbu menuju pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa abadi. Selamatkan aku, Komandan Tuan Kota, selamatkan aku. Wajah semua pusat kekuatan kota langit di wilayah ke-50 menjadi pucat seketika saat mereka memohon belas kasihan dengan putus asa. Namun, penduduk kota langit di wilayah ke-50 bukanlah tandingan anggota Istana Naga. Mereka semua terbunuh dengan cepat. Karena serangan Istana Naga, beberapa monster laut terbang ke dinding perlindungan. Sersan Federasi di dinding perlindungan menanggapi dengan wajah pucat. Sky City, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin membunuh seluruh umat manusia? Seorang jenderal di area yang dijaga oleh tanah teknik pertempuran meraung dengan marah. Mengapa jenderal dari wilayah ke-50 dengan sengaja menarik 2 monster laut tingkat dewa puncak ke wilayah lain? Apakah Anda ingin menjadi pendosa umat manusia di benua Tianze? Komandan Xuan, yang berada di wilayah langit yang misterius, juga meraung dengan wajah penuh amarah. Semua orang di dinding perlindungan sangat marah. Mereka sangat terkejut bahwa Jenderal Wang bukanlah seseorang dari benua Tianze. Sekarang, seseorang membantu menjaga area tersebut dan telah mencapai hasil yang luar biasa. Sekarang, seseorang sebenarnya mencoba untuk menyakiti pihak lain. Ini menyebabkan pihak lain langsung meninggalkan pertahanan. Jenderal dari wilayah ke-50 hanya mencari kematian. Jenderal Wang, tolong hentikan, tolong berhenti. Tepat ketika semua orang di tembok perlindungan marah pada Jenderal Distrik ke-50, Panglima tertinggi terbang ke Distrik ke-50 dan langsung meneriaki Wang Xian. Maaf, Panglima tertinggi, dia menyebabkan kematian seorang murid Istana Naga. Aku harus mengubur seluruh distrik ke-50 bersamanya. Jika ada yang berani menghentikannya, kami akan bertarung. Wang Xian melirik komandan tertinggi. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang tak tertandingi. Dia tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Komandan Zui Wuan, inilah yang telah dilakukan kota di langit. Area 57 kami baru saja selesai menangani monster laut dan bersiap untuk datang dan mendukungmu. Apakah ini yang telah kamu lakukan? Jenderal dari area 57 juga telah bergegas. Dia memelototi komandan kota di langit yang bertarung melawan monster laut di puncak alam dewa-dewa dan menanyainya. Aku tidak memberi perintah apapun. Komandan Sky City mengepalkan tinjunya dan meraung marah saat melihat pemandangan ini. Dia tidak mengharapkan situasi seperti itu. Panglima tertinggi, selamatkan aku. Selamatkan aku. Di sampingnya, para prajurit kota langit di wilayah ke-50 memohon belas kasihan karena ketakutan. Dengan 1.500 ahli alam dewa dan serangan terus-menerus Wang Xian, ratusan ribu ahli kota langit telah mati di tangannya. Mungkin tidak lama lagi semua orang di distrik 50 akan terbunuh. Sementara itu, para prajurit yang datang untuk mendukung orang-orang yang bukan anggota Sky City sangat marah dan tidak ikut serta dalam pertempuran. Sebaliknya, mereka menonton dari dinding perlindungan.
Banyak dari mereka telah memperhatikan ketika Tuan Kota Liang memimpin dua penguasa monster laut alam dewa sebelumnya. Sekarang pasukan Istana Naga begitu kuat, mereka tidak akan cukup bodoh untuk mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka. Pada saat ini, meski mereka tidak bertarung, Panglima tertinggi tidak akan mengatakan apapun. Brengsek, Panglima tertinggi juga menatap City Lord Liang dengan wajah penuh niat membunuh. Orang-orang pembawa sial ini telah menyebabkan kerugian besar bagi umat manusia. Raja Naga, kita bisa mendiskusikan ini dengan benar. Panglima tertinggi berkata dengan ekspresi malu. Saat ini, mereka harus menenangkan amarah Wang Xian secepat mungkin. Jika tidak, umat manusia akan berada dalam bahaya yang lebih besar lagi. Pertarungan mereka mungkin menyebabkan miliaran korban manusia atau bahkan kepunahan. Wang Xian mengabaikannya dan terus membunuh orang-orang di kota di langit dengan niat membunuh. City Lord Liang mengambang di kejauhan. Dia sama sekali tidak berani menyerang Wang Xian. Brengsek, saya adalah komandan tertinggi federasi. Dengan ini saya menjalankan wewenang saya untuk menegakkan hukum. Jenderal Distrik ke-50, Tuan Kota Liang dari kota tanpa tandingan di kota di langit, telah melanggar kepentingan manusia dari Tianze Benua. Saya tidak peduli dengan krisis benua Tianze. Saya dengan ini mengumumkan bahwa saya menerima perintah dari kota Lord Liang. Apakah ada jenderal di benua Tianze yang keberatan dengan ini? Panglima tertinggi mengepalkan tinjunya, menggertakkan giginya, dan mengumumkan dengan keras. Jenderal Wang, ambil kepalanya. Saya harap Anda dapat mempertimbangkan kepentingan manusia di benua Tianze. Setelah dia mengumumkan, dia melihat ke arah Wang Xian dan berkata dengan suara yang dalam. Biarkan dia segera mati. Aku akan terus melindungi tempat ini. Wang Xian menjawab dengan dingin. Tidak keberatan. Ini malapetaka bagi kita manusia. Beraninya seorang jenderal melakukan hal seperti itu. Dia harus dibunuh. Dia harus dibunuh. Kota di langit, beri aku penjelasan. Cepat, apakah pria itu mencoba membunuh kita semua manusia? Setelah Panglima tertinggi mengumumkan, suara-suara marah segera terdengar. Hanya beberapa pembangkit tenaga listrik di kota di langit yang tetap diam. Jelas, meskipun Jenderal Wang tidak terkendali, dia telah membunuh banyak monster laut dewa-dewa puncak untuk manusia dan membebaskan banyak jenderal. Sekarang kota Lord Liang telah melanggar peraturan, dia harus membayar harganya. Pada saat ini, wajah Tuan Kota Liang langsung menjadi pucat. Tubuhnya gemetar dan matanya dipenuhi panik. Tuan Kota Liang, lihat, semua tentara di sekitarmu telah mati karenamu. Bunuh dirimu segera. Jika kamu berani melawan, bunuh semua keturunanmu. Mata komandan tertinggi dipenuhi dengan kekejaman saat dia dengan tegas memerintahkan kota Lord Liang. Tidak, komandan. Wajah City Lord Liang dipenuhi ketakutan saat dia melihat komandan Sky City. Tuan Kota Liang, aku akan membantumu menjaga keturunanmu. Komandan Sky City menggeram dengan suara rendah dengan ekspresi yang sangat jelek. Tidak, komandan, aku tidak ingin mati. Wajah City Lord Liang dipenuhi keterkejutan saat mendengar kata-katanya, dan wajahnya dipenuhi teror saat dia menggeram. Jika kamu tidak mati, akan sulit untuk menyelesaikan keluhan massa. Terlebih lagi, orang itu akan terus membunuh anggota kota langit kita. Dalam situasi saat ini, kamu telah menyinggung massa. Komandan Sky City segera mengirimkan suaranya kepadanya. Komandan, kamu jelas setuju sekarang. Aku akan menjaga keturunanmu dengan baik. Ini adalah pilihan terbaik. Wajah City Lord Liang dipenuhi dengan keengganan, dan matanya hampir keluar. Komandan kota di langit memotongnya dan berkata dengan suara yang dalam. Kata-kata komandan menyebabkan Tuan Kota Liang terdiam, dan wajahnya berubah pucat. Dia tahu bahwa kali ini, dia benar-benar hancur. Jika dia tidak ingin mati, keturunannya pasti akan mati juga. Baiklah, komandan, saya akan bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Saya hanya punya satu permintaan. Bunuh dia. Saya akan menunggunya di bawah. Tubuh City Lord Liang bergetar saat dia mengirimkan suaranya. Jangan khawatir, kota kita di langit pasti akan membunuhnya. Niat membunuh yang mengerikan melonjak dari kota di Sky Commander. Hahaha, Wang Xian, Jenderal Wang, aku akan menunggumu di bawah. Aku akan menunggumu. Mendengar kata-kata komandan kota di langit, City Lord Liang berteriak dengan ekspresi sedih. Ledakan. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, seluruh tubuhnya meledak. Ketika semua orang mendengar ledakan yang mengerikan itu, ekspresi mereka sedikit berubah. Berdengung.
Wang Xian melambaikan tangannya. Gelombang hukum 5 elemen yang telah dihancurkan menghanyutkan setiap tetes darahnya, mencegah darahnya terlahir kembali. Jenderal Wang, apakah Anda puas? Sekarang, tolong hentikan pembunuhan itu. Komandan tertinggi menghela nafas lega dan berkata kepada Wang Xian. Baiklah, Wang Xian mengangguk dan berhenti menyerang. Nyatanya, sebagian besar orang dari Sky City di distrik 50 telah tewas. Sekarang, Wang Xian tidak perlu menumpahkan semua kepura-puraan ramah dengan manusia di seluruh benua Tianze. Dia ingin meningkatkan kekuatannya ke tingkat raja yang saleh secepat mungkin. Tak lama kemudian, kota langit yang tinggi dan perkasa akan jatuh. Semua murid Istana Naga, ikuti aku kembali. Wang Xian segera berkata dan terbang menuju Istana Naga. Ao Xingmu masih bertarung melawan 2 monster laut tingkat dewa tingkat puncak di sana. Dia ingin bergegas untuk mendukung mereka secepat mungkin. Jenderal Xuan, tolong jaga seksi ke-50. Komandan tertinggi menghela nafas lega. Dia melihat sekeliling dan melihat tidak banyak tentara yang menjaga daerah itu. Beberapa monster laut telah terbang ke tembok perlindungan. Baiklah, Jenderal Area 57 menganggukkan kepalanya. Sebagai jenderal dari benua Tianze, dia tahu apa yang harus dilakukan dalam menghadapi bencana ini. Orang-orang seperti kota Tuan Liang pantas mati. Membunuh. Wang Xian memimpin anggota Istana Naga dan terbang. Mereka segera menyerbu ke medan perang. Area 51 dan Area 52 tidak pernah digunakan karena peluru meriam. Meskipun Wang Xian telah pergi, Sang Sersan langsung membombardir mereka dengan peluru meriam. Tidak terjadi apa-apa, namun, Ao Xingmu berhasil menangkis kedua Dewa Lord Pinnacle Battle Paths dengan susah payah. Membunuh. Wang Xian segera menyerbu ke medan perang antara Ao Xingmu dan 2 monster laut di puncak alam dewa-dewa. Ao Yao, yang bersembunyi di sekitarnya, sedang menunggu kesempatan untuk menyerang. Namun, kedua monster laut itu sepertinya merasakan sesuatu dan sangat waspada terhadap lingkungan mereka. Monster laut di puncak Master God Realm bukanlah orang bodoh. Ao Yao pernah melukai para tuan kota Liang di depan mereka. Raja Naga, anggota Istana Naga telah menerima peningkatan substansial dalam kekuatan tempur mereka. Selain itu, kekuatan tempur iblis aneh kini telah mencapai puncak alam dewa-dewa. Pada saat ini, suara Perdana Menteri Gui terdengar. Oh! Suruh iblis aneh itu datang dan segera berpartisipasi dalam pertempuran. Wajah Wang Xian bersinar saat dia berkata dengan segera. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui menganggukkan kepalanya. Segera, sebuah bayangan melintas di belakang Wang Xian. Raja Naga, serahkan monster laut ini kepada kami. Kami pasti akan membunuhnya dalam 3 detik. Suara percaya diri Ao Yao memasuki pikiran Wang Xian. Baiklah, dia tersenyum dan segera menganggukkan kepalanya. PFFT. Saat berikutnya, bayangan hitam dan putih melintas di belakang monster laut itu. Mengaum. Monster laut itu mengangkat telapak tangannya yang besar dan menamparkan Ao Yao. Bang! Monster laut memblokir serangan Ao Yao. Tetapi pada saat berikutnya, sosok hitam putih yang sangat aneh muncul di atas kepalanya. Lengan sosok itu diletakkan di atas kepalanya, dan senyum menyihir muncul di wajahnya. Seekor naga berduri memiliki peluang 80% hingga 90% untuk membunuh keberadaan dengan level yang sama. Namun, jika 2 spesies naga berduri membunuh keberadaan dengan level yang sama pada saat yang sama, lawan pasti akan mati. Mengaum. Monster laut lainnya di puncak level Master God meraung marah. Namun, monster laut ini jelas diberi perintah kematian oleh monster laut tingkat Dewa Master dan tidak berani melarikan diri. Selanjutnya, membunuh monster laut lainnya di puncak level Master God akan jauh lebih mudah. Masih ada 4 lagi. Wang Xian melihat atributnya. Selama dia bisa melahap 4 monster laut lainnya di puncak Master God Realm, dia akan bisa meningkatkan atributnya. Jenderal Xuan Tian, di mana monster laut di puncak alam dewa-dewa yang belum ditangani? Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan terbang keluar dari permukaan laut. Suaranya yang perkasa menyebar ke sekeliling. Jenderal Wang dan yang lainnya itu sangat menakutkan. Bukankah Jenderal Area 50 memancing 2 monster laut ke area mereka barusan? Bagaimana mereka menyingkirkan mereka begitu cepat? Mereka sangat cepat. Mereka masih terjerat dengan Area 50 tadi, dan sekarang mereka bebas lagi. Setiap orang yang mendengar kata-kata Wang Xian memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Namun, segera setelah itu, senyuman muncul di wajah mereka. Semakin kuat Jenderal Wang, semakin baik bagi mereka. Bagus. Jenderal Wang,
Area 59 butuh bala bantuan. Haha. Suara Komandan Suan terdengar dari area 59. Aku akan segera ke sana. Wang Xian memindahkan tubuhnya dan berteleportasi ke area 59 secara instan. Bagus sekali. Jika Wang Xian dapat membebaskan Komandan Suan dan orang-orang lainnya dari area 59, situasinya pada dasarnya akan stabil. Di ruang komando utama, komandan tertinggi mengepalkan tinjunya. Wajahnya menunjukkan suara yang sangat bersemangat. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Akan sangat sulit untuk membunuhnya tanpa bantuan Raja yang saleh. Di wilayah ke-50, Komandan Kota Langit mengerutkan kening dengan ekspresi rumit di wajahnya. Permusuhan antara Sky City dan pihak lain telah sepenuhnya terbentuk. Sekarang pihak lain kuat, itu akan sangat bermanfaat bagi manusia. Namun, itu pasti akan menjadi masalah besar bagi Sky City di masa depan. Hanya dalam sebulan, 2 ahli master saleh tahap puncak telah meninggal di tangan pihak lain, dan ada juga banyak ahli master yang saleh. Baru saja, tentara Istana Naga telah membunuh 700 hingga 800 dewa abadi. Dia harus mati. Biarkan Patriark melakukannya. Jika Patriark tahu tentang musuh seperti itu, dia akan melakukannya sendiri. Dan mungkin, Patriark bisa mendapatkan informasi tentang formasi darinya. Tatapan penuh tekad muncul di mata Komandan Kota Langit. Dia sudah memutuskan untuk membunuh Wang Xian dalam waktu sesingkat mungkin. Hahaha, saudara Wang Xian ada di sini. Di area 59, ketika Komandan Suan melihat Wang Xian terbang, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Ayo bunuh ketiga binatang ini dulu. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke medan perang dan berkata sambil tersenyum. Ada 4 monster laut di puncak Divine Lord Realm di area 59. Salah satunya dibunuh oleh Komandan Suan. Ada 3 lagi. Dia masih bisa menangani mereka bertiga dengan mudah. Seorang Master Arai bisa bertarung di atas levelnya. Semakin banyak susunan yang dia miliki, semakin kuat dia. Para ahli dari wilayah Suantian belum mencapai kemampuan untuk bertarung di atas levelnya. Namun, sebagai ahli terkuat di bawah Suantianzi di wilayah Suantian, tidak akan menjadi masalah baginya untuk berurusan dengan 3 hingga 4 level yang sama. Kekuatan Komandan Suan adalah salah satu eksistensi terkuat di bawah tingkat Dewa Master di seluruh benua Tianze. Mereka bertiga, segera. Wang Xian melihat 3 monster laut di puncak alam dewa-dewa di medan perang dan bergegas dalam sekejap. Komandan Suan, yang sudah dirugikan, menjadi lebih mudah dengan bantuan Wang Xian. Di bawah serangan terus-menerus dari 2 spesies naga berduri, 3 monster laut di puncak alam Master God semuanya terbunuh dalam waktu kurang dari 5 menit. Bagus. Tatapan Komandan Suan menyapu Ao Yao dan yang lainnya. Matanya menunjukkan ekspresi kaget saat dia tertawa terbahak-bahak dan mengucapkan 3 kata baik. Haha, bagus, manusia pasti akan menang. Komandan Suan mengundangmu ke wilayah ke-63. Pada saat ini, suara Panglima tertinggi juga terdengar, dan wajahnya dipenuhi kegembiraan saat dia tertawa terbahak-bahak. Saat ini, dia sudah melihat harapan kemenangan. Ketika semua orang di tembok penjaga mendengar kata-kata Panglima tertinggi, hati mereka juga menjadi rileks. Beberapa orang tidak bisa menahan senyum setelah selamat dari bencana. Raja Naga, sesuatu telah terjadi di dasar laut. Sejumlah besar monster laut level 8 telah keluar. Di antara mereka, ada monster laut di puncak level penguasa abadi. Namun, pada saat ini, suara Aosingmu tiba-tiba terdengar. Hah? Pada saat ini, Wang Xian masih berada di laut dan baru saja melahap mayat 3 puncak monster laut tingkat dewa abadi. Ketika dia mendengar transmisi suara Aosingmu, dia sedikit terkejut. Dia segera melihat ke dasar lautan di bawahnya. Mata naga dari 5 elemen yin yang menembus lapisan air laut. Segera, dia menyadari bahwa ribuan monster laut menyerangnya dari bawah. Ribuan monster laut tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pasukan monster laut. Namun, masing-masing dari mereka memancarkan kekuatan yang tidak kurang dari tingkat ke-8 dari alam dewa-dewa abadi. Oh tidak, monster laut itu yang melahap monster laut Netherworld di dasar laut. Sesuatu yang besar telah terjadi. Ekspresi Wang Xian berubah. Belum lama ini, ketika dia memasuki dasar laut, dia menemukan bahwa monster laut muda yang melahap monster laut Netherworld di level 8 penguasa abadi sedang melahap mayat. Bagaimana mereka bisa tumbuh begitu cepat? Bagaimana mungkin? Wang Xian memiliki firasat buruk di hatinya. Semuanya, hati-hati. Ada sejumlah besar monster laut level 8 di dasar laut. Di antara mereka, ada beberapa di puncak alam dewa-dewa. Wang Xian segera keluar dari air dan berteriak pada semua orang.
Suaranya langsung menyebar ke semua orang di dinding perlindungan. Apa? Pada saat ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Tidak ada yang meragukan bahwa kata-kata Wang Xian palsu. Dasar laut. Ada krisis besar yang keluar dari dasar laut. Satu persatu, para ahli melihat ke arah dasar laut. Segera, mereka bisa merasakan gelombang aura biadab mengalir ke arah mereka. Semuanya, hati-hati, mundur ke dinding perlindungan. Di ruang komando utama, ekspresi Panglima tertinggi berubah drastis ketika dia mendengar kata-kata Wang Xian dan para jenderal lainnya. Dia segera membuat keputusan. Mundur, mundur. Para ahli segera memberi perintah. Hualala, boom, boom, boom. Namun, di depan tembok perlindungan, banyak orang bertarung melawan monster laut. Tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri. Satu persatu, monster laut berbentuk tidak beraturan berwarna hitam pekat keluar dari dasar laut seperti lumpur, langsung menyerang satu demi satu orang. Auman mengaum-mengaum. Bersamaan dengan mereka, ada banyak dewa puncak Lord level Sea Monsters. Oh tidak, monster laut yang kuat telah keluar. Monster laut tingkat dewa-dewa puncak lainnya telah muncul di area 45, meminta bala bantuan. Dalam sekejap, seluruh area di depan benar-benar kacau. Banyak ahli langsung terbunuh oleh monster laut yang menyerang. Bahkan jika ada beberapa ratus monster laut dari peringkat terendah dewa-dewa yang kekal, itu masih akan menjadi angka yang menakutkan. Selain itu, ada juga dewa puncak dewa monster laut yang muncul. Pertahankan, pertahankan dengan sekuat tenaga. Komandan tertinggi di ruang komando utama melihat pemandangan di depannya. Matanya langsung berubah menjadi merah darah saat dia berteriak dengan keras. Dewa puncak Lord Sea Monster telah muncul di zona 33. Meminta bala bantuan. Tidak bagus. Lebih dari 700 dewa-dewa peringkat 8 monster laut telah muncul di zona 25. Meminta bala bantuan. Sejumlah besar monster laut dewa peringkat 8 telah muncul di zona 40. Kita tidak bisa menahan mereka. Teriakan minta tolong terdengar dari para jenderal di berbagai zona. Kemunculan tiba-tiba monster laut yang menelan dunia bawah telah langsung menyebabkan kematian jutaan orang. 70% area tembok perlindungan berada dalam bahaya. Berdengung, berdengung, berdengung. Ketika Wang Xian menyadari ada masalah di dasar laut, dia segera berteleportasi ke area 51-52. Begitu dia tiba, Wang Xian melihat Ao Xingmu bertarung melawan dua monster laut di puncak alam dewa-dewa. Ada lebih dari 1000 Master God level 8 monster laut di sekelilingnya. Ada juga lebih banyak anggota Istana Naga di mana Istana Naga dijaga. Raja Naga, situasinya kritis. Aku akan memerintahkan 5000 anggota Master God Realm untuk segera bergabung dalam pertempuran. Suara Perdana Menteri Gui terdengar. 5000 anggota Istana Naga ini adalah para ahli yang dilatih dalam 10 hari terakhir. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur dari Dewa Penguasa Abadi dan yang lebih tinggi. Meski begitu, masih sangat sulit untuk berurusan dengan lebih dari 1000 Master God Realm level 8 monster laut. Jika bukan karena beberapa monster laut level 9, Istana Naga akan menderita kerugian besar. Ini terjadi bahkan dengan kekuatan Istana Naga, belum lagi di tempat lain. Ayo bunuh dua monster laut di puncak Master God Realm First. Tatapan Wang Xian menyapu dua monster laut di puncak Master God Realm. Matanya bersinar terang. Ao Yao, kunci satu dan bunuh dulu. Wang Xian berteriak pelan dan segera mengunci salah satu monster laut di puncak alam dewa-dewa. Dia hanya kekurangan satu sekarang. Dia hanya membutuhkan monster laut terakhir di puncak Master God Realm untuk meningkatkan dirinya. Berdengung, berdengung, berdengung. Wang Xian bergegas mendekat. Ao Yao dan yang lainnya segera melakukan pembunuhan. Mengaum. Wang Xian mau tidak mau meraung saat melihat monster laut yang terluka parah dan diambang kematian. Kepalanya berubah menjadi kepala naga dan langsung menuju monster laut untuk melahapnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Monster laut di puncak level Master God memasuki tubuhnya dan berubah menjadi energi naga yang sangat padat. Aura yang tak tertandingi meledak dari tubuhnya seketika. Tubuh semua monster laut di sekitarnya sedikit bergetar. Mata mereka dipenuhi dengan kengerian. Wang Xian menutup matanya sedikit dan hantu naga ilahi muncul di sekelilingnya. Phantom of the Divine Dragon memiliki panjang 10.000 meter dan setiap sisik naga terlihat jelas dan hidup. Naga suci 7 warna mengelilingi tubuhnya dan langsung masuk ke mulutnya. Berdengung, Wang Xian tiba-tiba membuka matanya dan sisik 7 warna muncul di sekujur tubuhnya. Ini adalah timbangan material yang terbentuk dari hukum 7 atribut. Tuhan yang kekal telah memahami hukum dan hukum ini tercampur dalam atribut.
Adapun Raja Dewa Abadi, dia membuat hukum terwujud. Semakin murni hukumnya, semakin kuat kekuatan serangannya. Api hukum atribut api dapat terwujud secara langsung dan dapat membakar selama ratusan juta tahun. Alam Raja Dewa adalah proses mewujudkan hukum. Dan jika Raja Dewa ingin meningkat lebih jauh, dia perlu memahami hukum dan kekuatan gaibnya sendiri. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani Wang Xian saat ini. Ranah Wang Xian saat ini hanya level 5 dari guru surgawi abadi. Alasan mengapa dia bisa memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan level 1 Master Surgawi Abadi adalah karena 7 atribut dikompresi bersama dan hukum terwujud. Selama dia menggunakan kekuatannya, hukum akan dipadatkan di sekelilingnya. Seluruh keberadaannya sangat luas. Nama Wang Xian, ras Yin Yang Five Elements Divine Dragon, Kesatuan Manusia Naga. Level Dewa Ilahi Abadi level 5, Transformasi Naga Ilahi level 6. Asal 44/10.000. Kemampuan supranatural menguasai suku air, memerintah suku air di bawah level seseorang. Melahap makhluk hidup untuk mengekstrak asal. Kontrol dari 5 elemen. Metode kultivasi transformasi naga ilahi. Kemampuan supernatural mata naga 5 elemen yang menyerap jiwa, melekat pada roh. Aspek penggilingan besar 5 elemen, kerajaan naga di telapak tangan, kepala naga di bawah langit, tubuh naga 10.000 mil, tiang yin yang, mangkuk sedekah 5 elemen yin yang, ayunan ekor naga ilahi. Hukum logam, kayu, air, api, bumi, terang dan gelap level 5. Kerajaan Mahadewa tertinggi Istana Naga. Istana Naga dimiliki level 7. Anggota Istana Naga 166.693. Setelah melirik atributnya, Wang Xian menunjukkan senyum tipis. Dia akhirnya mengambil langkah ini. Saat ini dia tidak lagi lemah di seluruh dunia yang lebih besar. Suara mendesing. Wang Xian melihat ribuan monster laut level 8 dan monster laut di puncak alam dewa-dewa di depannya dan melambaikan tangannya. Sinar cahaya 7 warna yang menyilaukan menyapu area di depannya dan langsung menutupi lebih dari 10.000 kilometer. Bang! Hanya dengan satu serangan, dia membunuh semua monster laut dalam radius lebih dari 10.000 kilometer. Monster laut level 8 yang berada di puncak level Master God dan level Dewa Master Abadi. Langkah kakinya ringan. Dia langsung melangkah ke kanan dan mengaktifkan hukum di bawah kakinya. Segera, dia berada 10.000 kilometer jauhnya. Menabrak. Dengan lambaian tangannya, dia menempuh jarak 10.000 kilometer lagi. Wang Xian bergerak selangkah demi selangkah. Butuh waktu kurang dari 2 menit baginya untuk menempuh jarak lebih dari 800.000 kilometer. Hanya dalam 2 menit, lebih dari 1 miliar monster laut mati di tangannya. Peringatan, peringatan, semuanya, kembali ke tembok perlindungan. Segera. Kami akan mengaktifkan formasi pertahanan yang disiapkan oleh Pangeran Xuan Tianxi. Semuanya, segera kembali. Pada saat ini, suara Panglima tertinggi terdengar. Wajah semua orang tenggelam ketika mereka mendengar perintah ini, dan mata mereka menunjukkan ekspresi ngeri. Formasi pertahanan terakhir dibentuk oleh Putra Dewa Xuan Tianxi. Setelah formasi diaktifkan, itu berarti ini adalah garis pertahanan terakhir. Setelah ditembus, yang menunggu manusia adalah kematian. Namun, saat ini, 70% wilayah telah mengalami kerusakan parah, dan bahkan ada banyak ahli dewa-dewa puncak yang telah jatuh. Manusia tidak bisa lagi bertahan. Sekarang, mereka hanya bisa berjuang untuk waktu terakhir untuk menemukan solusi. Atau, mereka bisa menunggu kembalinya Raja Dewa untuk membunuh kelompok monster laut ini. Malapetaka ketiga di benua Tianze mungkin benar-benar meletus. Hah? Di dasar laut di depan area 51 dan 52, Wang Xian mendengar suara komandan tertinggi. Dia sedikit mengernyit. Tubuhnya bergerak dan dia langsung berdiri di permukaan laut. Berdengung, berdengung. Tepat saat dia hendak berbicara, lapisan hukum yang kokoh berkedip di dinding perlindungan di belakangnya. Jenderal Wang, cepat kembali. Manusia bisa melewati formasi. Di posisi tembok perlindungan, Ling Chenyan berteriak keras saat melihat Wang Xian berdiri di permukaan laut. Wang Xian melirik posisi di kedua sisi. Peningkatan kekuatannya telah sangat meningkatkan penglihatannya. Semua orang mencoba yang terbaik untuk melarikan diri ke dinding perlindungan. Satu persatu, monster laut menyerbu ke arah tembok perlindungan dan segera diblokir oleh hukum yang kuat. Semua jenderal manusia, master level 8 ke atas, datang ke ruang komando utama untuk mendiskusikan situasi pertempuran. Semua jenderal manusia, dewa-dewa level 8 ke atas, datang ke ruang komando utama untuk membahas situasi pertempuran. Pada saat ini, suara mekanis terdengar di setiap area,
menyebabkan wajah semua pembangkit tenaga listrik sedikit tenggelam. Perdana Menteri Gui, bawa beberapa anggota Istana Naga ke tembok perlindungan. Wang Xian juga mendengar suara ini. Dia ragu-ragu sejenak dan memutuskan untuk tidak pergi. Sekarang dia baru saja naik level ke tingkat Raja Abadi, ada begitu banyak monster laut yang kuat di sekitarnya. Secara alami, dia harus memburu mereka. Belum lagi menaikkan level dirinya sendiri, dia setidaknya harus membiarkan satu anggota Istana Naga memiliki kekuatan tempur Raja Abadi. Dengan kekuatan tempur dari dua Raja Abadi Istana Naga, akan jauh lebih mudah untuk menghadapi kota di langit. Selain itu, akan lebih baik jika dia juga bisa meningkatkan beberapa ahli puncak dari Istana Naga. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui dan yang lainnya mengangguk dan memimpin anggota Istana Naga ke puncak tembok perlindungan. Anggota Istana Naga lainnya segera memasuki Istana Naga. Ao Xingmu, masuki kolam naga Istana Naga dan bersiaplah untuk dipromosikan lagi. Kamu akan memiliki kekuatan tempur Raja Abadi. Wang Xian menatap Ao Xingmu dan langsung berkata, itu Raja Naga. Ao Xingmu menganggukkan kepalanya. Baru saja, Wang Xian telah membunuh lebih dari 1 miliar monster laut. Di antara mereka, ada lebih dari 1000 Master Surgawi Abadi tingkat 8 dan 1 Master Surgawi tingkat puncak. Dengan sumber daya ini ditambahkan bersama-sama, Wang Xian hanya perlu membunuh 4 atau 5 monster laut Master Surgawi tahap puncak lainnya untuk meningkatkan AOXINGMU. Peningkatan anggota Istana Naga membutuhkan lebih banyak sumber daya daripada Wang Xian. Ao Yao, ikuti aku. Wang Xian berkata sambil melihat ke arah wilayah ke-53 di sebelah kanan. Di wilayah ke-53, semua orang mundur ke tembok perlindungan. Karena perlindungan formasi Raja Dewa, semua prajurit telah runtuh di dinding perlindungan. Di wilayah ke-53, setidaknya ratusan juta monster laut telah berkumpul di depan tembok perlindungan dan menyerang tanpa henti. Terutama di depan, 500 hingga 600 monster laut Netherworld pemakan Master God level 8 menamparkan tubuh mereka. Ada juga monster laut puncak tingkat dewa di antara mereka. Hukum berputar di sekitar tubuh Wang Xian dan dia langsung tiba di dasar laut wilayah ke-53. Retakan, retakan, retakan. Wang Xian merentangkan tangannya dan hukum 7 warna menyerang Master Monster Laut puncak tingkat dewa dan 500 hingga 600 monster laut Netherworld pemakan. Mengaum, mengaum, mengaum. Dalam sekejap, wajah monster laut yang kuat dipenuhi dengan raungan ketakutan. Wang Xian menarik dengan lembut, menyebabkan semua monster laut memasuki posisi di dasar laut. Setelah itu, di laut di depan area 53, monster laut memasuki laut dan menghilang dengan cepat. Apa yang terjadi? Mengapa monster laut di depan kita menghilang? Apakah mereka menyelam ke dasar laut? Apakah monster laut ini merencanakan sesuatu? Di area 53, beberapa orang memperhatikan situasi di depan mereka dan dipenuhi rasa ingin tahu. Ada begitu banyak monster laut yang menelan dunia bawah. Ada 500 hingga 600 dari mereka di satu area. Total ada lebih dari 70 area. Bukankah itu berarti ada lebih dari 40.000 di antaranya? Lebih dari 40.000 level 8 God Lord si monster yang abadi. Saat ini, di dasar laut, Wang Xian terbang dengan cepat menuju area 54. Jumlah monster laut level 8 sangat banyak sehingga mengejutkan Wang Xian. Namun, jumlah tersebut juga mengejutkan Wang Xian. Dia hanya perlu membersihkan 2 atau 3 wilayah lagi untuk memungkinkan Ao Xingmu memiliki kekuatan Raja Abadi. Selain itu, selama dia membunuh beberapa wilayah lagi, kekuatan murid lain dari Istana Naga akan menerima peningkatan yang mengerikan. Bencana ini adalah kesempatan besar bagi Istana Naga. Senyum muncul di wajahnya saat dia terbang dengan cepat ke kanan. Sementara Wang Xian sedang berburu dengan gila-gilaan, lebih dari 2000 ahli berkumpul di ruang komando utama. Yang terlemah di antara mereka berada di level 8 dari penguasa abadi. Dengan kekuatan seperti itu, dia bisa dianggap sebagai inti dari manusia di benua Tianze. Ada lebih dari 2000 dewa peringkat 8 ke atas, tetapi jumlahnya tidak banyak. Selama 10 hari pertempuran terakhir, setidaknya 700 hingga 800 ahli tingkat atas telah jatuh. Pada saat ini, pusat komando dalam keadaan panik. Adegan di layar pusat komando mengungkapkan ekspresi yang sangat jelek. Di setiap wilayah, setidaknya ada 500 hingga 600 peringkat 8 dewa-dewa dan setidaknya 1 pakar dewa-dewa puncak. Di kebanyakan tempat, ada 2 atau bahkan 3. Dibandingkan dengan kekuatan monster laut, kekuatan manusia sungguh luar biasa. Saat ini, manusia tidak bisa lagi melawan. Bagaimana situasi dengan 4 Raja Dewa? Dalam situasi ini,
Hanya Raja Dewa yang bisa datang dan membantu, jika tidak. Seorang ahli tidak bisa tidak bertanya. Pertahanan tembok perlindungan bisa bertahan selama 1,5 hari. Dalam 1,5 hari ini, kita harus menemukan cara untuk bertahan hidup. Kalau tidak, jika tempat ini hilang, manusia akan memasuki era kegelapan. Aku sudah menghubungi Raja yang Saleh. Keempat Raja yang Saleh belum menjawab. Komandan tertinggi berdiri di depan dan berkata dengan suara berat. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Bagaimana dengan benua Tianze kita? Seorang jenderal mengerutkan kening dan bertanya. Setelah tempat ini hilang, manusia akan menjadi makanan monster laut. Saat itu, puluhan miliar atau bahkan ratusan miliar orang akan menghadapi kematian. Itu benar, kita telah kehilangan ratusan juta orang, dan lebih dari selusin pakar dewa-dewa puncak telah mati. Seorang jenderal dengan cepat bergema. Semua orang tampaknya diselimuti kabut, dan sedikit keputusasaan muncul di mata mereka. Hanya ada dua cara sekarang. Raja Dewa kita telah menerima laporan bahwa kita bisa datang dan menangani monster laut. Hal lainnya adalah kita dapat menemukan pakar planet lain untuk membantu kita melewati situasi sulit ini. Wajah komandan tertinggi tampak berat saat dia melihat semua orang dan mendesah dalam hatinya. Ada terlalu banyak ketidakpastian dengan Kaisar Dewa, mari kita lihat apakah kita dapat menemukan dukungan. Seorang jenderal dari federasi mengerutkan kening dan bertanya. Tidak bisakah federasi Anda melakukannya? Komandan, bukankah putra Anda di Sekte Hukum Surgawi, dia bahkan diangkat sebagai murid oleh Kaisar Dewa. Seorang jenderal dari domain pedang melihat ke arah komandan dan bertanya. Kami telah meminta bala bantuan, tetapi Kaisar Dewa Sekte Hukum Surgawi ingin tahu apakah monster laut yang abadi akan berpartisipasi. Juga, bisakah kita mengambil sumber daya yang bersedia diambil oleh Kaisar Dewa yang abadi? Lagi pula, kita memiliki lebih dari selusin monster laut di benua Tianze. Komandan tertinggi berkata tanpa daya. Monster laut di benua Tianze tidak lemah. Meminta dukungan dari planet lain, bahkan menawarkan hadiah. Yang pertama harus mengetahui level dan jumlah monster laut yang harus dilawan. Kedua, seseorang harus menawarkan harga yang akan menggoda Kaisar Abadi. Bahkan meminta dukungan dari pria Tianfa dari planet sumber bintang pun sama. Sekte Hukum Surgawi juga mengetahui kekuatan monster laut bawah laut di benua Tianze. Ada lebih dari selusin kaisar monster laut yang abadi. Berapa banyak monster laut kaisar yang tidak bisa mati yang terlibat dalam bencana ini? Bagaimana jika satu atau dua kaisar abadi dari Sekte Hukum Surgawi datang dan diserang oleh monster laut kaisar abadi bawah laut? Sekte Hukum Surgawi tidak akan membiarkan kaisar abadi mengambil risiko, lagi pula, setiap kaisar yang abadi sangat berharga. Selain itu, untuk meminta bala bantuan dari Sekte Hukum Surgawi, dibutuhkan setidaknya 4 kaisar dewa untuk angkat bicara. God Emperor vs God Emperor, jika yang lain meminta bala bantuan, pihak lain bahkan tidak akan peduli denganmu. Suasana seluruh ruang komandan berat, ekspresi semua orang sangat jelek. Mereka telah mencapai titik paling kritis dari benua Tianze, itu terkait dengan kelangsungan hidup seluruh benua Tianze. Di belakang, seluruh benua pilihan surga mengetahui berita di garis depan. Semua orang berdiri di ruang terbuka atau melayang di langit, dengan gugup melihat ke arah dinding perlindungan. Setelah tempat ini hilang, seluruh benua danau surga pasti akan kacau balau. Bisakah kamu menghubungi atasan dari Heaven Beast Corporation? Di depan pusat komando, mata komandan kota langit bersinar. Dia tiba-tiba melihat seorang lelaki tua di samping dan mengirimkan suaranya. Orang tua itu adalah dewa-dewa abadi tingkat 9, dan kekuatannya tidak lemah. Komandan Duan, Paviliun hewan peliharaan ilahi kita hanya memiliki informasi kontak dari dewa-dewa puncak dari grup binatang buas, tetapi mereka tidak akan datang untuk membantu kita. Orang tua itu sedikit tercengang, lalu dia berkata dengan getir. Katakan pada mereka, jika kita mengeluarkan formasi susunan yang dapat menjebak dewa-dewa yang kekal, apakah mereka bersedia membantu kita? Sedikit rasa dingin melintas di mata Komandan Duan, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Pria tua itu sedikit terkejut, dan matanya bersinar. Sebagai anggota berpangkat tinggi dari Pet God Pavilion, dia juga tahu sedikit tentang masalah Jenderal Wang. Lagi pula, Master dari Pet God Pavilion telah mati di tangan Jenderal Wang. Ya, saya akan segera menghubunginya. Jika kita benar-benar menggunakan formasi Jenderal Wang untuk menukarnya, pihak lain memiliki peluang 80% untuk tidak menolaknya. Orang tua itu berkata dengan pasti. Lagi pula, formasi semacam itu hanya pernah terdengar di dunia yang lebih besar oleh asosiasi formasi penyihir dan 1 atau 2 faksi tingkat atas.
Untuk faksi yang menjual hewan peliharaan perang, nilai formasi semacam ini tidak dapat diukur. Komandan Duan, apakah kamu sudah memikirkan cara? Master pedang dari wilayah utara di seberang mereka mengerutkan kening dan bertanya ketika dia melihat tindakan kecil mereka. Kami mencoba menghubungi mereka. Saya tidak tahu apakah kami bisa berhasil. Komandan Duan mengamati sekelilingnya dan berkata, saya rasa ada 80% peluang, tetapi harus ada pengorbanan. 80%. Komandan Duan, apakah Anda nyata? Apakah benar-benar ada peluang 80%? Pengorbanan. Kalaupun ada pengorbanan, bisakah kita mengorbankan ratusan miliar orang? Kita bisa menahan sedikit pengorbanan. Ketika para ahli di sekitarnya mendengar kata-katanya, mata mereka menunjukkan ekspresi yang sangat bersemangat saat mereka berkata dengan bersemangat. Komandan Duan, benar-benar ada jalan. Mengorbankan sesuatu bukanlah apa-apa. Ekspresi Panglima tertinggi juga sedikit berubah saat dia langsung berbicara. Mari kita tunggu beritanya. Komandan Duan mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Napas semua orang menjadi sedikit tergesa-gesa saat tatapan mereka menatap lekat-lekat pada lelaki tua dari paviliun hewan peliharaan dewa. Wajah mereka dipenuhi dengan antisipasi. Detik dan menit berlalu. Berita telah tiba. Komandan Duan, pihak lain telah setuju. Pihak lain mengatakan bahwa jika itu benar, mereka bersedia mengirim raja yang saleh untuk membantu kita mengatasi krisis ini. Setelah 1 jam penuh hening, lelaki tua dari Pet God Pavilion berbicara dengan ekspresi bersemangat. Bagus, 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 hahaha. Komandan Duan juga dipenuhi dengan kegembiraan dan tidak bisa menahan tawa. Kami menemukan dukungan. Siapa yang datang untuk mendukung kami? Komandan Duan, siapa yang datang untuk mendukung kita? Pada saat ini, lebih dari 2.000 ahli di sekitarnya juga menatapnya dengan penuh semangat. Mata mereka dipenuhi dengan keinginan. Semua orang harus jelas tentang kekuatan Heaven Beast Corporation yang kami cari bantuannya. Komandan Duan mengamati sekelilingnya dan tidak menyembunyikan apapun. Masalah ini awalnya merupakan plot melawan Wang Xian. The Heaven Beast Corporation. Mengapa Heaven Beast Corporation membantu kami? Kami sama sekali tidak memiliki hubungan dengan mereka. Komandan tertinggi mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Sisanya juga heran. Kami tidak memiliki hubungan dengan mereka di benua seleksi alam, dan mereka tidak akan membantu kami tanpa alasan. Namun, kami memiliki sesuatu di sini di benua Tianze yang dapat menggoda seluruh Heaven Beast Corporation. Komandan Duan mengungkapkan senyum tipis. Ada apa? Saat ini, Komandan Duan, tolong bicara cepat. Seorang jenderal tidak bisa tidak mendesak. Formasi susunan yang dapat menjebak pusat kekuatan dewa-dewa yang abadi. Jika Heaven Beast Corporation dapat memperoleh formasi susunan ini, mereka bersedia mengirim Raja Dewa yang abadi untuk membantu. Kata Komandan Duan, oh, wilayah langit misterius kita tidak memiliki formasi susunan seperti itu. Komandan Suan segera mengerutkan kening dan berkata ketika dia mendengar kata-katanya. Formasi susunan benua danau surgawi secara alami bergantung pada wilayah langit misterius. Aku tahu bahwa wilayah langit misterius tidak memiliki formasi susunan seperti itu, tetapi Jenderal Wang memilikinya. Alasan mengapa dia dapat menangkap begitu banyak hewan peliharaan pertempuran adalah karena formasi susunan ini. Poin ini, kota langit kita bisa 100% yakin. Komandan Duan berkata dengan dingin. Oh, maksudmu meminta Jenderal Wang untuk menyerahkan formasi ini? Aku tidak setuju dengan hal ini. Komandan Suan mengerutkan kening dan langsung menolak. Kita semua baru saja menyaksikan layanan jasa Jenderal Wang. Dia bukan dari benua Tianze kita sejak awal, dan dia bisa berjuang untuk benua Tianze kita. Sekarang, dia ingin membakar jembatan setelah menyeberangi sungai. Tindakan yang sangat tercela, wilayah langit misterius kita tidak bisa melakukannya. Jenderal Suan Zhen juga menolak dengan ekspresi dingin. Sekarang, ini bukan masalah tindakan tercela. Ini adalah hidup dan mati seluruh umat manusia di benua Tianze. Seseorang harus dikorbankan. Sebaiknya Jenderal Wang bukan dari benua Tianze kita. Apa, dalam hal hidup dan mati di benua Tianze kita, apakah kamu masih peduli dengan tindakan kecil seperti itu? Juga, kami tidak mengambil nyawa Jenderal Wang. Kami hanya menginginkan beberapa hal. Tidak ada kerugian baginya. Komandan Duan dengan dingin membalas ketika dia mendengar kata-kata Komandan Suan. Selama kita bisa menyelamatkan benua Tianze, kita harus melakukannya dengan cara apapun. Kali ini, bahkan jika kita benar-benar menginginkan nyawa Jenderal Wang, kita harus melakukannya. Saya mendukung Komandan Duan. Di wilayah utara,
Master Pedang Wilayah Utara segera berkata. Betul, apakah formasi lebih penting, atau kehidupan seluruh benua Tianze lebih penting? Jadi bagaimana jika kita membakar jembatan setelah menyeberangi sungai dan menyelamatkan ratusan miliar orang di benua Tianze kita? Para ahli Sky City juga berbicara satu demi satu. Rencana Komandan Duan dari Sky City adalah meminta Jenderal Wang untuk menyerahkan formasi susunan yang dapat menjebak dewa-dewa yang kekal dengan imbalan dukungan dari Heaven Beast Corporation. Banyak orang tidak keberatan. Sebaliknya, ini adalah pilihan terbaik untuk benua Danau Surga. Itu hanya formasi arai tunggal. Banyak orang dari domain pedang dan federasi mendukungnya. Namun, banyak orang dari Swan Heaven Domain dan Tanah Seni Tempur mengerutkan kening. Ekspresi mereka jelek. Tak perlu dikatakan, hubungan antara Wang Xian dan Swan Heaven Domain. Tak perlu dikatakan, hubungan antara Wang Xian dan Tanah Seni Tempur tidak terkalahkan. Seni tempur tak terkalahkan adalah masa depan keluarga seni tempur aristokrat mereka. Meskipun rencana ini lebih baik, mereka tidak terlalu setuju. Jenderal Wang adalah pahlawan dari benua Tianze kita. Tanpa dia, kita mungkin tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Perilaku seperti itu agak berlebihan. Teknik pertempuran kita yang tak terkalahkan di tanah teknik pertempuran telah diterima sebagai murid oleh pemimpin Sekte Tuan. Kita dapat mencoba meminta dukungan Sekte Tuan. Tetua klan dari tanah teknik pertempuran mengambil 2 langkah ke depan dan berkata dengan acuh tak acuh. Komandan Duan sedikit mengernyit ketika dia mendengar kata-katanya dan melihat sesepuh klan dari strategi perang berjalan keluar. Penatua dari tanah strategi perang, kita tidak punya banyak waktu tersisa. Apakah kamu yakin Sekte Tuan akan datang untuk mendukung kita? Komandan Duan segera bertanya. Penatua dari tanah strategi perang, akan lebih baik lagi jika Sekte Tuan bisa membantu kita. Panglima tertinggi juga berkata saat ini. Saat ini, kami belum menghubungi yang tak terkalahkan. Kami tidak terlalu yakin. Tetua klan taktik pertempuran menggelengkan kepalanya sedikit. Faktanya, mereka tidak dapat menghubungi taktik pertempuran yang tak terkalahkan selama periode waktu ini. Taktik pertempuran yang tak terkalahkan juga telah memberitahu orang tuanya belum lama ini bahwa tuannya telah memintanya untuk mengasingkan diri. Mungkin jika mereka diberi waktu, mereka dapat menghubungi anggota lain dari klan Overlord dan menginformasikan taktik pertempuran yang tak terkalahkan. Tapi sekarang, waktunya terlalu singkat. Mereka hanya punya sedikit lebih dari sehari. Selain itu, bisa menghubungi mereka adalah satu hal, tetapi apakah Sekte Tuan setuju atau tidak adalah masalah lain. Saat ini, kita tidak punya banyak waktu untuk terus menunggu. Jika semua orang tidak memiliki metode lain, lakukan apa yang aku katakan. Sudut mulut Komandan Duan sedikit melengkung saat dia membuat keputusan samar. Ekspresi Panglima tertinggi berubah saat dia perlahan duduk. Dia tidak cenderung membiarkan Jenderal Wang menukar formasi dengan bala bantuan, tetapi apakah ada metode yang lebih baik sekarang? Jika tidak ada, sebagai Panglima tertinggi umat manusia, dia masih memiliki 100 miliar orang di belakangnya. Dia harus menyetujui metode ini. Berdengung. Tepat pada saat ini, sebuah lingkaran cahaya di depannya bergetar, dan sebuah hantu muncul di ruangan itu. Setelah melihat hantu ini, ekspresi semua orang berubah, segera mengungkapkan ekspresi hormat. Salam Kaisar Dewa Langit. Semua ahli buru-buru membungkuk. Situasi di kedalaman lautan sangat kritis. Kaisar Dewa Xuan Tianzi bertarung sendirian melawan 4 dewa raja monster laut yang abadi, dan kami bertiga masing-masing bertarung satu sama lain. Kami tidak punya waktu untuk peduli dengan tembok perlindungan. Saat gambar virtual muncul, dia langsung angkat bicara. Saat gambar virtual berbicara, itu berfluktuasi terus-menerus seolah-olah bisa menghilang kapan saja. Raja Surgawi, kita memiliki cara untuk membuat Raja Surgawi dari perusahaan binatang surga datang dan membantu kita. Kita bisa meminta Wang Xian untuk menyerahkan formasi susunan yang menjebak dewa-dewa yang kekal. Perusahaan binatang surga juga memiliki menyetujuinya. Komandan Duan segera angkat bicara. Oh, baiklah, minta Wang Xian untuk segera menyerahkan formasi susunan. Kami akan menyimpan sebagian untuk diri kami sendiri. Jika dia tidak setuju, kami akan membunuhnya secara langsung. Raja Surgawi memiliki beberapa pemahaman tentang masalah Wang Xian. Ketika mendengar laporan dari bawahannya, dia tidak ragu sama sekali dan langsung memberi perintah. Ya, Komandan Duan segera menjawab. Peng. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, hantu itu meledak. Jelas, Raja Langit berada dalam situasi di mana dia bahkan tidak bisa mengendalikan satu hantu pun. Sialan, sebenarnya ada 7 monster laut Raja Abadi yang bekerja sama. Di mana Wang Xian itu sekarang?
Kenapa dia tidak ada di sini? Segera tangkap Wang Xian itu dan suruh dia menyerahkan formasi susunan itu. Jika tidak, benua Tianze kita akan benar-benar habis. Phantom of the Celestial King in the Sky meledak. Banyak ahli berteriak dengan wajah cemas. 7 monster laut Raja Abadi sebenarnya menyerang manusia pada saat bersamaan. Ini adalah jumlah monster laut Raja Abadi terbesar dalam sejarah. Pada saat yang sama, semua orang sangat terkejut bahwa Xuan Tianzi bisa melawan 4 lawan 1. Semuanya, Jenderal Wang adalah anggota wilayah langit misterius kita. Dia memiliki hubungan yang baik dengan patriark kita. Tidak semua orang bisa menyentuhnya. Ketika Xuan Zhenshou mendengar kata-kata di sekitarnya, dia langsung berkata dengan ekspresi dingin. Jenderal wilayah langit misterius, apakah Anda masih ingin melindungi Jenderal Wang pada saat seperti ini? Tuan Xuan Tianzi diserang oleh 4 monster laut raja yang saleh pada saat yang sama. Seorang jenderal dari wilayah pedang segera berkata. Mengenai formasi susunan, orang-orang kita di wilayah langit misterius akan berbicara dengan Jenderal Wang. Komandan Xuan berkata dengan dingin saat dia mengalihkan pandangannya ke semua orang. Apakah ada yang keberatan? Para ahli dari faksi lain sedikit membuka mulut mereka tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Lagi pula, Raja Dewa Langit telah mengatakan bahwa Xuan Tianzi bertarung 4 lawan 1. Ini juga merupakan faksi dari wilayah langit yang misterius. Kami tentu saja tidak memiliki masalah dengan itu, tetapi Jenderal Wang bukanlah seseorang dari benua danau surgawi kami. Komandan Duan berkata dengan acuh tak acuh. Selama kamu tidak menyerangnya, dia secara alami akan bertarung bersama benua danau surgawi kita. Komandan Xuan berkata dengan dingin saat dia melihat ke Jenderal Mystic Guardian dan yang lainnya. Ayo pergi. Dengan mengatakan itu, dia langsung terbang ke arah area 51. HMPH. Komandan Duan mendengus dingin sambil meraih telapak tangannya. Ayo ikuti dia. Pihak lain bukan dari benua Tianze. Kita tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Jika pihak lain benar-benar ingin melarikan diri. Dia tidak berbicara, tetapi semua orang mengerti apa yang dia maksud. Benua Tianze berada di ambang hidup dan mati. Bahkan jika beberapa orang dikorbankan, Raja Dewa Xuan Tianzi tidak akan mengatakan apa-apa. Swordmaster Domain bergema saat dia mengalihkan pandangannya ke para ahli di sekitarnya. Selain para ahli dari klan aristokrat teknik pertempuran yang tidak menganggukkan kepala, para ahli lainnya juga setuju. Bas. Apa yang akan kami lakukan para ahli? Sudahkah kami menemukan cara untuk bertahan hidup? Lebih dari 2000 ahli terbang keluar dari ruang komando utama. Semua orang di dinding pelindung memandang dengan wajah penuh harapan. Perdana Menteri Gui, di mana Jenderal Wang? Di distrik 51, Komandan Xuan dan yang lainnya adalah yang pertama tiba. Mereka mengamati sekeliling mereka dan bertanya dengan cemberut. Komandan Xuan, Raja Naga kita masih di lautan. Ada apa? Perdana Menteri Gui melihat mereka dan melihat sekelompok ahli terbang dari belakang. Dia bertanya dengan bingung. Saya memiliki beberapa hal untuk didiskusikan dengan Jenderal Wang. Bisakah Anda memanggilnya Jenderal Wang? Komandan Xuan menghela nafas dan berkata. Tentu. Mata Perdana Menteri Gui berkedip. Dia segera mengirimkan transmisi suara ke Wang Xian. Saat ini, di lokasi area 57, Wang Xian sedang membunuh monster laut dengan kecepatan tinggi. Ketika dia mendengar transmisi suara Perdana Menteri Gui, dia sedikit terkejut. Apa yang terjadi? Semua ahli mencariku. Wang Xian mengangkat alisnya. Tanpa ragu, dia terbang menuju distrik 51. Sekarang, Ao Xingmu telah mengumpulkan semua sumber daya untuk ditingkatkan. Selain itu, masih banyak sumber daya yang dapat membantu anggota Istana Naga untuk meningkat pesat. Semua monster laut di sekitar area 51 telah menghilang. Apakah monster laut ini melakukan hal lain? Itu sangat mungkin. Jika semua monster laut yang kuat berkumpul di satu tempat untuk menyerang, waktu yang dibutuhkan untuk memblokir formasi akan jauh lebih singkat. Ketika lebih dari 2000 ahli tiba di area 51, mereka mengerutkan kening ketika melihat lingkungan sekitar agak tenang. Kemunculan tiba-tiba sekelompok monster laut yang kuat dari dasar laut benar-benar di luar dugaan mereka. Bukan tidak mungkin monster laut berkumpul dan menyerang bersama. Begitu monster laut berkumpul, formasi pelindung bahkan mungkin tidak bisa bertahan sehari. Bala bantuan harus tiba dalam 10 jam atau kita akan berada dalam masalah besar. Para ahli saling memandang dengan cemas. Kemana Jenderal Wang pergi? Seorang ahli tidak bisa tidak bertanya. Raja Naga kita akan segera datang. Perdana Menteri Gui melirik ahli itu dan berkata dengan acuh tak acuh. Komandan Duan,
kita harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Kita tidak bisa membiarkan dia kabur secara langsung. Di depan, Master Pedang dari SWOT Domain, Komandan tertinggi, para tetua dari Tanah Seni Tempur, Komandan Xuan, Komandan Duan, dan yang lainnya ada di depan. SWOT Master Domain Pedang melirik Komandan Duan dan mentransmisikan suaranya dengan acuh tak acuh. Jangan khawatir, Komandan Duan menggerakkan telapak tangannya dengan percaya diri. Sebuah cincin melintas dan menghilang. SWOT Master Domain Pedang tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Berdengung. Pada saat ini, sosok Wang Xian muncul. Tatapannya menyapu semua orang dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Komandan Xuan, bolehkah saya tahu mengapa begitu banyak orang datang mencari saya? Wang Xian bergerak dan tiba di depan Komandan Xuan dan yang lainnya. Jenderal Wang, memang ada beberapa hal. Ini. Berdengung. Komandan Xuan mengungkapkan ekspresi malu saat dia berbicara. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, lingkaran kurungan muncul di atas kepala Wang Xian dalam sekejap. Itu memancarkan cahaya kurungan. Hah! Ekspresi Komandan Xuan berubah saat dia melihat ke samping dengan dingin. Wang Xian juga mengangkat alisnya dan melihat lingkaran kurungan di atas kepalanya. Matanya berbinar saat mendarat di Komandan Kota di langit. Jenderal Wang, kami telah menyinggungmu. Kami tidak punya pilihan selain melakukannya. Pada saat ini, Master Pedang dari Domain Pedang memberi isyarat kepada orang-orang di belakangnya. Dalam sekejap, dia muncul di belakang Wang Xian dan mengelilinginya sepenuhnya. 10 pakar tingkat Master Puncak Dewa dan ratusan pakar tingkat 8 dan di atas Master Dewa dikunci ke Wang Xian. Kota di langit, Domain Pedang, apa yang kalian coba lakukan? Komandan Xuan menggeram dengan wajah muram. Para prajurit dari Domain Surga Xuan juga menatap mereka dengan dingin. Komandan Xuan, mari kita bicarakan ini. Kami juga melakukan ini untuk manusia di benua Tianze. Terlebih lagi, kami tidak bergerak. Komandan Duan berkata sambil tersenyum. Dia memandang Wang Xian dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Oh, katakan saja apa yang harus kamu katakan. Wang Xian tersenyum saat dia mengalihkan pandangannya ke seluruh wilayah pedang dan orang-orang dari Sky City. Hari ini, benua Tianze telah mengalami krisis terbesar dalam sejarah. 7 Raja Saleh yang abadi berperang melawan 4 Raja yang saleh. Tuan Xuan Tianzi berperang melawan 4 Raja Saleh pada saat yang sama dan dalam bahaya. Sekarang, tanah kita akan dilanggar. Sekarang, kita harus meminta bala bantuan dari kekuatan lain. Dan jika kita ingin meminta bala bantuan dari Raja Dewa lainnya, kita harus berkorban. Demi ratusan miliar orang di benua Tianze, apa itu pengorbanan kecil? Tentu saja, Jenderal Wang, Anda tidak perlu khawatir. Kami tidak meminta Anda untuk mengorbankan diri Anda sendiri, tetapi kami menginginkan formasi susunan di tangan Anda. Anda harus jelas tentang formasi susunan ini, Jenderal Wang. Komandan Duan berkata sambil tersenyum. Jenderal Wang, demi seluruh umat manusia di benua Tianze, tolong serahkan formasi. Kami tentu akan berterima kasih kepada Anda. Ahli pedang dunia pedang bergema dengan acuh tak acuh dari samping. Hehe, kota di langit, kalian benar-benar bersedia melakukan apa saja untuk mendapatkan formasi ini. Aku telah membunuh 2 ahli negara dewa tingkat puncak di kotamu di langit. Mengapa kamu masih memikirkan formasi ini sekarang? Wang Xian memandang Komandan Duan dan berkata sambil tersenyum. Apa, ada hal seperti itu? Ketika para ahli di sekitarnya mendengar kata-kata Wang Xian, mereka tercengang. Namun, ketika mereka mengingat apa yang terjadi belum lama ini, beberapa ahli memiliki beberapa tebakan di hati mereka. Jenderal Wang, kali ini formasi bukan untuk kita, tapi untuk Heaven Beast Corporation. Setelah formasi diberikan kepada mereka, Heaven Beast Corporation bersedia mengirim Raja Dewa yang abadi untuk mendukung kita. Saya harap Jenderal Wang dapat berkorban untuk menyelamatkan benua Tianze kita. Semua orang di benua Tianze akan berterima kasih kepada Anda. Komandan Duan menatap Wang Xian dengan ekspresi dingin dan berkata, Hehe, kenapa kalian tidak mengorbankan dirimu saja? Aku bukan dari benua Tianze. Cukup bagiku untuk melakukan ini. Wang Xian masih tersenyum saat berbicara dengannya. Jenderal Wang, tolong jangan paksa kami. Jika menyelamatkan benua Tianze mengharuskan kami untuk mengorbankan diri kami sendiri, kami pasti tidak akan cemberut. Namun, orang yang dapat menyelamatkan benua Tianze sekarang adalah formasi di tangan Jenderal Wang. Jika Jenderal Wang tidak setuju, kami akan melakukan sesuatu yang berlebihan demi seluruh benua Tianze. Namun, semua ini demi manusia di benua Tianze. Komandan Duan mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan dingin.
Komandan Duan benar. Jenderal Wang, ini hanya formasi. Benua Tianze kami akan memberimu kompensasi. Ahli pedang dari domain pedang menimpali dari samping. Jenderal Wang, tidak ada yang bisa kita lakukan. Sekelompok orang dari domain pedang dan kota di langit menatap Wang Xian dan mengikutinya. Hahaha, Komandan Duan pasti tahu bagaimana berbicara. Jika Anda bersedia mengorbankan diri Anda untuk menyelamatkan benua Tianze, dan master pedang dari domain pedang ini, saya akan memberi Anda kesempatan untuk bunuh diri segera. Saya akan mengeluarkan formasi langsung. Tatapan Wang Xian menyapu mereka saat dia tertawa terbahak-bahak. Hah? Kata-kata Wang Xian mengejutkan Komandan Duan dan master pedang dari domain pedang. Ekspresi mereka sedikit berubah. Para ahli lainnya juga tercengang. Mereka tidak pernah berharap Wang Xian mengatakan kata-kata seperti itu. Apa? Saya bukan dari benua Tianze Anda. Sudah cukup baik bagi saya untuk membantu Anda menjaganya. Sekarang saya telah mengambil harta yang dapat menyelamatkan benua Tianze, kalian rela mengorbankan diri Anda sekarang. Kalau begitu, kalian bisa mengorbankan dirimu untuk benua Tianze. Wang Xian menatap mereka berdua dengan ekspresi mengejek. Tidak apa-apa, lagi pula, Jenderal Wang telah memberikan kontribusi yang begitu besar ke benua Tianze. Komandan Duan dan Master Pedang juga telah setuju. Membunuh dua burung dengan satu batu. Ketika Komandan Xuan mendengar saran Wang Xian, dia tentu saja tidak keberatan. Hehe, aku juga tidak keberatan. Setelah malapetaka ini, Komandan Duan dan Master Pedang akan menjadi pahlawan besar seluruh umat manusia di benua Tianze. Para tetua dari tanah pertempuran mengangguk setuju. Ekspresi Panglima tertinggi berubah saat melihat situasi ini. Dia memandang Komandan Duan dan Sword Master. Suasana di zona 51 tembok perlindungan sedikit aneh. Komandan Duan dari Sky City, domain pedang, dan Master Pedang berkata bahwa jika mereka bisa menyelamatkan seluruh umat manusia, mereka rela mengorbankan diri. Namun, sekarang Jenderal Wang mengatakan bahwa mereka melakukan bunuh diri, saya akan langsung mengeluarkan formasi susunan. Itu benar-benar membuat Komandan Duan dan Master Pedang terbakar. Terutama para ahli dari Xuan Heaven Domain, tempat teknik pertempuran, yang menatap mereka berdua dengan mengejek. Kamu Wang Xian, jangan berlebihan. Sekarang, selama kamu mengeluarkan formasi, kamu akan dapat menyelamatkan benua Tianze. Kamu dengan sengaja mencoba membunuh kami. Komandan Duan melihat tatapan di sekelilingnya dan ekspresinya berubah drastis. Dia memelototi Wang Xian dengan dingin dan berteriak. Jenderal Wang, apakah Anda mencoba membunuh kami dengan sengaja? Ahli pedang itu juga merasa malu saat dia menatap Wang Xian dengan tatapan sinis. Apa, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu rela mengorbankan dirimu demi benua Tianze? Kamu harus mengorbankan dirimu sekarang. Di masa depan, seluruh benua Tianze akan tahu bahwa kamu adalah pahlawan umat manusia dan akan dikenang selamanya. Wang Xian memandang mereka berdua dengan acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum. Jenderal Wang, jangan berlebihan. Anda sengaja mencoba membunuh pendekar pedang kami. Segera serahkan formasi. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Itu benar. Raja Dewa Langit juga mengatakan bahwa jika kamu tidak mengeluarkannya dan membunuh kami secara langsung, kusarankan kamu untuk menyerahkannya dengan bijaksana. Para jenderal dan pakar dari domain pedang dan kota di langit segera maju selangkah dan menatap Wang Xian dengan dingin. HMPH. Wajah Master Pedang sedingin es. Dengan gerakan lengannya, pedang tajam muncul di tangannya. Gelombang niat membunuh kental dari tubuhnya. Sky City, domain pedang, apa yang kalian coba lakukan? Komandan Xuan berteriak dengan wajah sedingin es. Suasana langsung membeku. Apa-apa yang terjadi? Dari posisi sekitarnya, para sersan menoleh dengan kaget. Ada juga banyak ahli yang melihat dengan kaget. Semuanya, mari kita bicara dengan baik. Panglima tertinggi berkata tanpa daya sambil mengulurkan tangannya. Domain pedang. Wang Xian melirik Master Pedang dari domain pedang. Sedikit niat membunuh melintas di matanya. Komandan Xuan dan klan taktik pertempuran, jangan ikut campur. Aku sudah menyatakan syaratnya. Aku ingin melihat siapa yang tidak setuju. Saya ingin melihat apakah Anda memiliki hak untuk memaksa saya menyerahkan formasi. Wang Xian kemudian memberi isyarat kepada para ahli dari Xuan Heaven Domain dan Tanah Seni Bela Diri. Dia menatap domain pedang dan orang-orang dari kota di langit dan berkata dengan dingin. Hahaha, jika kamu menolak bersulang, kamu akan dipaksa untuk minum minuman keras. Wang Xian, kupikir kamu mencari kematian. Baiklah, baiklah. Kemudian, kami akan memenuhi keinginanmu. Pakar dari kota di langit, bersiaplah.
Komandan Duan tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-katanya. Wajahnya dingin saat dia berteriak keras. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, sebuah senjata muncul di tangan semua ahli Sky City. Mereka menatap Wang Xian dengan niat membunuh. Semua ahli dari domain pedang, bersiaplah. Saya ingin melihat bagaimana tentara Istana Naga memenuhi syarat untuk melawan kita. Master Pedang menggeram dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Itu Master Pedang. Semua ahli berteriak dan memegang pedang tajam mereka di tangan mereka. Ada lebih dari 1000 ahli di atas peringkat 8 dewa-dewa di domain pedang dan kota langit. Di antara mereka, ada 30 puncak penguasa Dewa Abadi. Pakar seperti itu bisa bertahan 5 atau 6 menit di depan Raja Dewa. Ini Jenderal Wang. Komandan tertinggi memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya ketika dia melihat pemandangan ini. Meskipun dia adalah komandan tertinggi federasi, dia tidak bisa goyah dalam keputusan dan tindakan dari domain pedang dan kota di langit. Terus terang, pihak lain benar-benar bisa mengabaikannya. Apalagi sekarang bahkan Wang Xian mengatakan demikian, dia bahkan kurang memenuhi syarat untuk memberi perintah. Kakak Wang. Kepala Suan memandang Wang Xian dengan sedikit khawatir dan berteriak. Bagus sekali. Kota di langit wilayah pedang sedang mencari kematian. Wang Xian menggelengkan kepalanya pada kepala Suan dan yang lainnya. Tatapannya menyapu domain pedang dan semua orang di kota di langit. Secara bertahap, niat membunuh melonjak dari tubuhnya. Hahaha, apakah kita mencari kematian? Maka kamu berhak membunuh kami juga. Wang Xian, aku menyarankan kamu untuk segera menyerahkan formasi agar kamu tidak menderita. Tapi jika kamu tidak mau menyerahkannya, kami akan membuatmu bicara. Komandan Duan dari kota di langit tertawa terbahak-bahak saat dia menatap Wang Xian dengan jijik. Mengapa mereka takut pada Wang Xian ketika mereka memiliki 30 ahli dewa tingkat puncak? Bahkan jika mereka memasukkan seluruh pasukan Istana Naganya, mereka tidak akan memandangnya sama sekali. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Master Pedang meludahkan keempat kata ini dengan dingin juga. Ini Jenderal Wang sedikit impulsif. Ada begitu banyak ahli di bidang pedang dan kota di langit. Bahkan jika seluruh pasukan Istana Naga bergabung, mereka tidak akan cocok untuk mereka. Apa yang dipikirkan Jenderal Wang? Ini mungkin menyusahkan. Ketika para ahli dari Suan Heaven Domain, Tanah Seni Tempur, dan bahkan Federasi melihat pemandangan ini, mereka mengerutkan kening. Mereka tidak mengerti mengapa Wang Xian bersikeras melawan mereka. Ini adalah pertempuran di level yang sama sekali berbeda. Ada terlalu banyak ahli dari kota di langit dan wilayah pedang. Bahkan jika tentara Istana Naga bergabung, mereka tidak akan cocok untuk mereka. Sangat bagus. Wang Xian memandang semua orang dari dua kekuatan utama dan mengabaikan diskusi di sekitarnya. Senyum muncul di wajahnya. Kamu mencari kematian. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Saat dia berbicara, tubuhnya sedikit gemetar. Aura yang luas dan perkasa menyerbu ke sekeliling. Retakan, retakan. Retakan. Dalam sekejap, pecahan 7 warna yang cemerlang keluar dari tubuhnya. Fragmen-fragmen itu mengelilingi sekeliling dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam waktu kurang dari 1 detik, segala sesuatu dalam radius lebih dari 10.000 km benar-benar dikelilingi oleh pecahan 7 warna. Ruang 7 warna muncul. Pada saat ini, sosok Wang Xian perlahan mengambang di kehampaan. Dia menatap dingin ke semua ahli dari kota di langit dan domain pedang yang mengelilinginya. Saat ini, semua orang bisa merasakan tekanan yang menakutkan. Batuk-batuk-batuk. Pada saat ini, semua orang tercengang. Mereka menatap kosong pada sosok besar yang melayang di langit dan hukum fisik yang padat di sekitar mereka. Semua ahli dari domain pedang menahan pedang panjang mereka dalam keadaan linglung. Pada saat ini, pedang panjang mereka bergetar. Semua ahli di kota di langit bergetar. Beberapa dari mereka tertegun dan mau tidak mau menelan seteguk air liur. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Ini Jenderal Wang ini adalah kekuatan Raja Dewa Abadi. Ini adalah hukum Raja Dewa Abadi. Komandan Suan membuka mulutnya sedikit. Wajahnya juga dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka melihat ruang tertutup di sekitar mereka dengan tak percaya. Mereka memandang Wang Xian yang tinggi dan perkasa. Itu adalah kekuatan Raja yang saleh. Raja yang saleh, Jenderal Wang adalah Raja yang saleh. Dia sebenarnya adalah Raja yang saleh yang abadi. Pada saat ini, komandan tertinggi mau tidak mau berseru. Wajahnya juga dipenuhi rasa tidak percaya. Siapa yang mengira bahwa Jenderal Wang sebenarnya adalah Raja Dewa Abadi? Raja Naga, Raja Dewa. Apa yang terjadi di area 51? Bagaimana mungkin ada hukum yang substansial?
Apa yang terjadi? Semua ahli dari benua Tianze kita telah datang ke sini. Apa yang terjadi? Di luar tembok pelindung, ketika semua orang melihat ruang hukum berwarna pelangi naik, itu juga menarik perhatian semua orang. Daerah sekitarnya melihat hukum yang menakutkan, dan pupil mereka mengerut. Banyak penguasa Dewa Abadi ragu-ragu sejenak, lalu dengan cepat terbang. Belum lama ini, mereka mendengar teriakan marah dari sisi ini. Sekarang domain hukum yang mengerikan telah bangkit, banyak orang di dinding perlindungan tercengang. Tidak, tidak, ini tidak mungkin, ini adalah arai ilusi, ini adalah arai ilusi arai. Saat banyak prajurit di tembok terbang ke area 51, di dalam ruang hukum, Komandan Duan melihat sekeliling dengan tak percaya dan meraung keras. Itu benar, bagaimana bisa Kaisar Dewa yang abadi menerobos dengan begitu mudah, dia jelas-jelas dewa-dewa tertinggi, ilusi, semuanya adalah ilusi. Sword Domain Master meraung dengan mata merah. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Bagaimana mereka bisa mempercayainya? Kelompok mereka akan melawan yang abadi. Meskipun kota langit dan domain pedang mereka digabungkan kuat, melawan yang abadi, mereka bukan apa-apa. Provokasi mereka barusan tidak berbeda dengan mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka. Kalian semua sangat disayangkan. Aku baru saja naik ke tingkat Raja Abadi. Oleh karena itu, aku akan menggunakan kalian semua untuk mengumumkan kemajuanku. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke arah mereka. Naga yang sangat menakutkan mungkin menelan mereka. PFFT, PFFT, PFFT. Dalam sekejap, wajah semua master level 8 dari Sword Domain dan Sky City yang menjadi sasaran langsung berubah pucat. Seteguk besar darah dimuntahkan dari mulut mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan kengerian dan keputusasaan yang tak ada habisnya. Mereka menatap tubuh besar Wang Xian dengan ngeri. Tidak, tidak, jangan bunuh kami. Komandan, selamatkan kami. Tuan Pedang, selamatkan kami. Teriakan ketakutan minta tolong terdengar dari mulut mereka satu demi satu. Berhenti, segera berhenti. Jenderal-Jenderal Wang, Raja Langit kita telah melangkah ke alam Raja Surga selama ratusan ribu tahun. Jika Anda berani membunuh Tuan Kota Langit kami, Raja Surgawi kami tidak akan membiarkan Anda pergi. Berhenti, Raja Naga. Mari kita bicarakan semuanya. Demi Raja Surga Pedang, beri kami kesempatan. Komandan Duan dan Master Pedang Kota Langit merasa ngeri. Mereka segera meraung keras. Kamu membawa ini pada dirimu sendiri. Tatapan Wang Xian menyapu melewati mereka. Matanya dipenuhi dengan penghinaan. Bang, bang, bang. Pada saat berikutnya, semua ahli tingkat 8 penguasa abadi mati seketika. Pada saat yang sama, Wang Xian menggerakkan lengannya. Satu persatu, hukum yang tampaknya jasmani berubah menjadi cakar naga besar dan menyerang semuanya secara langsung. Oh tidak, ketika semua orang di kota di langit dan domain pedang melihat niat membunuh Wang Xian, wajah mereka langsung menjadi pucat. Lari-lari-lari. Komandan Duan dari kota di langit berteriak dengan wajah penuh kengerian. Weng-weng. Beberapa orang ingin langsung melarikan diri kembali ke negara dewa abadi mereka, tetapi penghalang hukum Raja Dewa bukanlah sesuatu yang dapat mereka hancurkan. Semua ahli bahkan tidak bisa merasakan negara dewa abadi mereka. KKK. Peng peng peng. Pada saat ini, cakar naga menyerang lebih dari 100 dewa-dewa tertinggi peringkat 9 pakar dewa-dewa. Ah, jangan. Beberapa dewa-dewa level 9 merasakan kekuatan penghancur yang datang dari cakar naga dan berteriak ketakutan. Bang, bang, bang. Cakar naga menyapu, dan bahkan dewa-dewa abadi level 9 langsung terbunuh oleh kekuatan yang menakutkan, hanya menyisakan mayat. Komandan, selamatkan kami. Kami adalah pahlawan manusia di benua Tianze. Seorang jenderal dari domain pedang mau tidak mau memohon belas kasihan kepada Panglima tertinggi. Ini, Panglima tertinggi membuka mulutnya dan menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Jenderal Wang, Tuan Raja yang saleh, mereka. Panglima tertinggi membuka mulutnya dan berteriak. Apakah Raja yang saleh memalukan? Wang Xian meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh. Ekspresi Panglima tertinggi sedikit berubah dan dia menggelengkan kepalanya. Raja Naga, Raja Pedang dan Langit Dewa kita adalah Raja Dewa veteran yang telah maju selama ratusan ribu tahun. Jika kamu menghancurkan kami semua hari ini, Tuan Raja Dewa pasti tidak akan melepaskanmu. Kamu tidak boleh menyinggung dua Raja veteran yang saleh. Raja Naga, ini salah kami hari ini. Lepaskan kami. Ekspresi Swordmaster berubah drastis saat dia meraung keras. Hehe, sekarang kamu tahu bahwa aku akan melepaskanmu. Semua orang di kota langit harus mati. Domain pedangmu juga mencari kematian.
Wajah Wang Xian dipenuhi dengan tatapan menyeramkan saat dia mengayunkan cakar naganya dan terus menyerang. Orang-orang dari kota di langit, bahkan jika mereka tidak datang untuk mencari masalah dengannya hari ini, dia masih akan membunuh mereka. Adapun orang-orang dari domain pedang, mereka hanya mengejar kematian. Baru saja, mereka dengan sombong mengatakan bahwa mereka ingin membunuhnya, dan mereka bahkan berani menggunakan pedang tajam mereka untuk membunuhnya. Jika mereka tidak mati, siapa lagi? Tentang dan lawan. Ada begitu banyak dari kita. Dia baru saja maju ke kerajaan dewa. Bukannya dia tak terkalahkan. Komandan Duan dari Sky City merasakan tekad Wang Xian untuk membunuhnya. Dia meraung dengan ekspresi gila di wajahnya. Serang. Jika dia berani membunuh kita, Raja Pedang yang saleh, akan membalas kita. Wajah pendekar pedang itu juga dipenuhi rasa malu. Matanya merah saat dia meraung. Karena pihak lain tidak melepaskan mereka hanya bisa memberikan segalanya. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk melawan seorang ahli yang baru saja maju ke tingkat raja yang saleh dengan kekuatan mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, gelombang cahaya pedang yang menakutkan dan energi cahaya yang menakutkan menyerang cakar naga Wang Xian. Meneguk. Ini apakah mereka cocok untuk Raja Dewa? Seorang jenderal federasi menelan ludah dan melihat pemandangan di depannya dengan ekspresi terkejut. Domain pedang dan semua kekuatan tempur tingkat atas kota langit telah bergabung untuk melawan Raja Dewa Abadi yang baru maju. Kaisar Abadi adalah sesuatu yang bisa mereka lawan. Bahkan jika Jenderal Wang baru saja naik menjadi Kaisar yang abadi, dia masih bukan seseorang yang bisa mereka lawan. Kali ini, orang-orang dari kota langit dan domain pedang mencari kematian. Komandan Xuan berkata dengan dingin. Mereka hanya mengejar kematian. Jika kita melakukan diskusi yang baik, tidak akan ada masalah. Mereka harus menggunakan kekerasan. Terlebih lagi, bahkan jika kita tidak memiliki solusi apapun, dan Jenderal Wang juga telah maju ke Eternal God Lord level, dia sendiri yang bisa membantu kita mempertahankan tembok. Tetua dari klan petarung di sampingnya juga berkata dengan acuh tak acuh. Betul, dengan Jenderal Wang ada, kita bisa mempertahankan garis depan benua seleksi alam tanpa meminta bantuan apapun. Panglima tertinggi juga sedikit menghela nafas. Dia melihat ke depan dan tidak tahu apakah dia bersuka cita atau marah. Saat ini, Raja Naga bertekad untuk membunuh semua lawan. Siapa yang berani menghentikannya? Siapa yang memiliki kekuatan untuk menghentikannya? Tuan Kota di Langit telah selesai. Begitu juga semua master dari SWOT Domain. 2400.